Polda Metro Jaya mengungkap, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dimintai keterangan terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan korupsi di Kementan tahun 2021. Namun, polisi merahasiakan identitas pembuat aduan masyarakat atau DUMAS dalam dugaan pemerasan tersebut. Simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, perlu kami sampaikan di sini terkait dengan timeline upaya penanganan DUMAS yang diterima oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di mana pada tanggal 12 Agustus 2023, tim penyelidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima DUMAS atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2021. Adapun tindak lanjut dari DUMAS yang diterima, selanjutnya kemudian dilakukan upaya-upaya atau serangkaian langkah-langkah untuk menelaah, memverifikasi DUMAS atau pengaduan masyarakat dimaksud. Pada tanggal 15 Agustus 2023, kami menerbitkan surat perintah full bucket sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan atas informasi ataupun pengaduan masyarakat dimaksud. Dan selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2023, telah diterbitkan surat perintah penyelidikan. Sehingga kemudian tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tidak pidana yang dilaporkan dimaksud. Selanjutnya dilakukan serangkaian kegiatan klarifikasi atau permintaan keterangan dari beberapa pihak mulai tanggal 24 Agustus sampai tanggal 3 Oktober, dan yang terakhir tadi, rekan-rekan media tadi sudah mengetahui semua, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia pada sore tadi tiba di ruang pemeriksa Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan atau klarifikasinya. Perlu disampaikan di sini bahwa 6 orang telah dimintai keterangan ataupun klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya adalah Bapak Menteri Pertanian RI, di mana beliau telah dimintai keterangan atau klarifikasi sebanyak 3 kali. Dan hari ini tadi adalah yang ketiga kalinya beliau dimintai keterangan ataupun klarifikasi atas dugaan tindak pidana yang terjadi dan itu dilaporkan. Dan saat ini proses penyelidikan sedang berproses, dan untuk update selanjutnya akan kami sampaikan berikutnya. Terima kasih. Baik rekan-rekan, proses ini masih simultan berkesinambungan ya. Tentunya tadi kami sampaikan setelah hari ini seharian tadi kurang lebih sekira di atas jam 12 siang, terus kemudian tim teknis tentu melakukan kajian-kajian ya dalam hasil keterangan, maka baru bisa hari ini. Kami sekali lagi mohon maaf karena mohon waktu ya yang cukup untuk menyampaikan. Namun demikian kami silakan dari rekan-rekan ada yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan satu dulu, nanti Mas Ilham. Saya Fena dari TV One, Pak. Tadi kan sudah disebutkan ada 6 orang. Ya.
tadi kan sudah disebutkan ada 6 orang yang sudah diperiksa termasuk Menteri Pertanian SYL. Nah 5 orang lainnya ini siapa? Apakah memang sopir atau ajudan dari SYL? Sisanya ini siapa saja Pak? Bisa dijabarkan? Terima kasih. Satu dulu, nanti dari Mas Ilham. Mas Ilham dulu tadi. Izin Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, terlapornya itu pimpinan KPK atau Firly Bahuri ya Pak ya. Pertanyaan kedua, kronologi dugaan pemerasan itu seperti apa Pak? Informasinya tuh Mentan tuh diminta sejumlah uang sebanyak 3,5 miliar oleh Firly, tapi si Mentan tuh hanya sanggup membayar 1 M. Silakan Pak, kronologinya apa benar itu Pak? 2 dulu ya, karena sudah 3 pertanyaan. Nanti sambung lagi. Setelah terbitnya surat perintah penyelidikan pada tanggal 21 Agustus 2023, kemudian tim penyelidik mulai melakukan undangan klarifikasi terhadap 6 orang sampai saat ini yang sudah kita mintai keterangan maupun klarifikasinya, dan salah satunya adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dan 5 orang lainnya diantaranya adalah driver maupun ADC beliau. Sedangkan untuk pendumas atau yang melayangkan pengaduan masyarakat yang diterima tanggal 12 Agustus tahun 2023, kami menjaga kerahasiaan daripada identitas pelapor karena ini untuk kepentingan perlindungan maupun efektivitas terhadap kegiatan penyelidikan yang saat ini kami lakukan. Terkait dengan beberapa pertanyaan, apakah materi atau seputar materi apa yang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, mohon maaf ini masih menjadi konsumsi internal penyidik karena kita masih berproses. Saya kira kita bisa saling menghormati proses penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan. Terima kasih. Konteksnya masih terkait penyelidikan ini ya, penyelidikan ini. Silakan. Izin saya Amir dari IDN Times. Yang pertama itu terkait tadi yang pemerasan itu, dalam proses pemeriksaan itu udah ada nilai yang disampaikan nggak dari si pihak yang memeras itu. Kemudian yang kedua ada potensi untuk memanggil daripada terlapor itu sendiri Pak. Dalam hal ini adalah pimpinan KPK itu sendiri. Terima kasih. Cukup itu? Saya rasa cukup ya rekan-rekan. Silakan untuk Pak Direktur. Tadi kami sampaikan juga ini masih simultan berkesinambungan ya. Proses ini belum terhenti. Tentu tidak bisa secara serta-merta menjawab apa yang menjadi seluruhnya kita sampaikan kepada rekan-rekan. Silakan pada Pak Dir. Kami sampaikan di sini serangkaian upaya penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya yang dimulai sejak terbitnya surat perintah penyidikan pada tanggal 21 Agustus 2023, kemudian dilanjuti dengan melakukan klarifikasi ataupun permintaan keterangan yang tadi telah kami sampaikan. Sudah 6 orang yang dimintai keterangan ataupun klarifikasinya. Namun sekali lagi kami mohon maaf, untuk materi klarifikasi ataupun keterangan dimaksud belum bisa kami utarakan di sini karena ini proses penyelidikan sedang berlangsung dan masih berproses. Nanti akan kita update selanjutnya. Terima kasih. Saya rasa cukup ya, tadi kami sampaikan, ini kan masih sinambungan, ini masih proses dalam penyelidikan. Kami sampaikan tadi, jadi tidak ada yang berandai-andai, tapi proses ini masih sinambungan ya. Rekan-rekan tentunya bisa pahami betul apa yang harus ditempuh oleh penyidik atau penyelidik. Dalam hal ini saya sampaikan sekali lagi ini belum terhenti. Jadi kita tunggu saja hasilnya ya. Tentu setiap progres juga kami meminta kepada rekan-rekan juga bisa melakukan kontrol sosial melalui media kepada Polda Metro Jaya. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan ya. Satu-satu dulu. Tiga tadi sudah disebutkan ya, terus kemudian 3 tadi disampaikan. Ini masih dalam suatu teknis penyelidikan, tidak dapat disampaikan oleh penyidik. Jadi kita sekali lagi proses ini belum berhenti. Kita tunggu nanti progresnya ya satu-satu. Tidak mungkin semua ini kita akan jawab karena pertanyaan-pertanyaan ini kan pertanyaan kedepannya ya. Tapi konteksnya kami mintakan pada saat ini sampai dengan saat ini ya. Konteksnya kami sampaikan ini proses penyelidikan rekan-rekan ya, sabar, kita tunggu. Saya rasa cukup dulu ya rekan-rekan karena ini konteksnya sampai dengan tanggal 5
proses dalam penyelidikan. Saya rasa cukup ya rekan-rekan. Terima kasih ya. Kita kasih kesempatan untuk penyidik untuk bekerja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.